Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Puadi, Komisioner Bawaslu DKI, Divisi Penanganan Pelanggaran. Dalam hal ini, saya perlu menyampaikan berkaitan tentang pelanggaran di pasal 71 ayat 3 pada masa pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020. Pasca keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang sebelumnya kaitannya dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dalam hal ini saya perlu menyampaikan berkaitan tentang pelanggaran pasal 71 ayat 3. Beberapa tantangan yang dihadapi Pilkada tahun 2020 yaitu yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Kemudian ada beberapa tahapan dan anggaran yang tertunda. Begitu pula juga ada regulasi yang tidak jelas, kemudian politisasi dan kampanye. Ada juga kondisi geografis daerah pemilihan, kemudian juga adanya politik transaksional calon peserta pemilihan, kemudian profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilihan. Banyak hal, pilihan, konsekuensi pelaksanaan pilkada. Pertanyaannya ada dua hal. Apakah pilkada tahun 2020 ditunda hingga pandemi COVID-19 selesai, ataukah tetap dijalankan sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, untuk pilkada ditunda hingga pandemi COVID-19 selesai ini tentunya ada opsi yang terbaik, yaitu perlunya revisi Undang-Undang Pemilihan atau kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum. Kemudian banyak waktu untuk mempersiapkan jadwal, peraturan, konsolidasi dengan kegiatan pilkada yang bernuansa COVID. Apabila pilihannya tetap dijalankan sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020, opsi yang banyak konsekuensinya, kemudian juga KPU dan Bawaslu perlu menyiapkan peraturan teknis dengan mengantisipasi kondisi COVID dengan terburu-buru tentunya. Kemudian juga koordinasi tidak maksimal dengan pihak terkait, yaitu Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Pemda, kemudian penegakan hukum tentang kesiapan pilkada dalam suasana pandemi COVID. Kemudian juga kalau tetap dijalankan sesuai dengan Perpu, konsolidasi internal, penguatan SDM, jasmani dan rohani, pengaturan penegakan hukum di antara ketidakpastian. Nah, ini adalah dua pilihan yang memang harus dilakukan, apakah ditunda atau dilakukan tetap dijalankan sesuai dengan Perpu. Kemudian Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat 3, yaitu gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, kemudian program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon.
Kemudian pasal 71 ayat 5, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kota. Nah, ketentuan pidananya ada di pasal 188, yaitu setiap pejabat negara, pejabat aparatus sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak 6 juta rupiah. Ada beberapa unsur pasal dari 188 ini, Undang-Undang Pemilihan 10 2016, yaitu unsurnya ada 3 hal, yaitu subjek atau pelaku, kemudian jenis perbuatan, sanksi. Subjeknya yaitu setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain lurah. Namun untuk jenis perbuatan yang dimaksud dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 71. Sanksinya yaitu dipidana yang tadi sudah sampaikan, penjara paling singkat 1 bulan dan atau paling lama 6 bulan dan denda atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak 6 juta rupiah. Jadi unsurnya ada 3 hal tersebut. Kemudian unsur pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan tadi sudah sampaikan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota kemudian dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah maupun di daerah lain. Kemudian juga dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon. Nah, ini kaitan jadwal Undang-Undang Pemilihan, Peraturan KPU dan Perpu Pemilihan 2020. Itu penghitungannya itu awal 6 bulan, kemudian sampai pemungutan suara 9 Desember 2020. Nah, kemudian jadwal penetapan pasangan calon berada di tengah-tengah. Nah, kira-kira jadwal penetapan pasangan calon kemudian lebih mendekati ke pemungutan suara 9 Desember 2020. Itu yang memang kaitannya dengan jadwal undang-undang pemilihan. Ada beberapa persoalan atau permasalahan kaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah belum ada penetapan pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kota. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kalau peristiwa pelanggaran sudah terjadi sebelum ada penetapan pasangan calon? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang memang harus dijawab oleh kita semua. Apa yang harus dilakukan Bawaslu? Yang pertama adalah pencegahan, kemudian yang kedua penindakan. Pencegahan yaitu memberikan himbauan, melakukan pengawasan, koordinasi ke berbagai lembaga terkait, pemerintah daerah, ke KSN, kemudian juga pencegahannya juga melalui sosialisasi kepada kepala daerah, masyarakat. Penindakannya itu penanganan pelanggaran melalui konsolidasi internal. Solusi penindakan itu yaitu koordinasi Gakumdu, perlu persamaan persepsi penerapan pasal, proses, dan tindakan terhadap kasus pemilihan kepala daerah yang sama di seluruh Indonesia. Nah, persepsi yang sama terhadap pasal 71 ayat 3, ayat 5, dan pasal 188 Undang-Undang Pemilihan. Apakah kasus-kasus sumbangan kepala daerah di masa COVID dapat dikenakan sanksi pidana atau administrasi atau tidak? Nah, bila ya, rumusan pasal yang dapat dikenakan pada Undang-Undang Pemilihan, apa rumusannya? Bila tidak, peraturan lain apa yang dapat diterapkan oleh Bawaslu? Itu solusi penindakan. Analisis keterpenuhan unsur kasus COVID itu pelakunya itu gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota. Perbuatannya dilarang menggunakan kewenangan program
dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon di daerah sendiri maupun daerah lain. Nah, kemudian keterangan batasan waktu dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon. Nah, juga solusinya perlu menggunakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, ini di ayat 1 adalah kita lihat bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin. Nah, ini Undang-Undang Nomor 23 tadi ya, tahun 2014. Kemudian juga junto pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 tersebut dikenakan sanksi pembatalan calon oleh KPU provinsi atau KPU kota. Nah, sanksi yang dapat dikenakan itu bisa juga sanksi administrasi, diberhentikan sebagai kepala daerah, pasal 78 Undang-Undang Pemerintah, rekomendasi ke DPR. Kemudian sanksi administrasi juga bisa dibatalkan sebagai calon oleh KPU pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan. Sanksi pidananya sudah jelas, ada di pasal 188 Undang-Undang Pemilihan Bawaslu. Kemudian juga solusi terakhir adanya perlu rekonstruksi pengaturan pasal-pasal penegakan hukum yang lemah dan kontradiktif, peraturan teknis detail terkait pelaksanaan pilkada dan dalam pandemi COVID, kodifikasi undang-undang pemilu, presiden, wapres, DPR, DPRD, dan kepala daerah. Demikian dalam hal ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.